biasa, selalu ada hikmah. Baik lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, Mas Bima. Kita akan tanya-tanya lagi kepada beliau ya. Mas Bima, siapa yang jadi alasan motivasi mendorong Mas Bima untuk hijrah? Dan sekarang punyakah guru gitu, Ustadz yang selalu kita belajar atau tanya-tanya ke beliau dan rutin setiap hari bertanya atau belajar ke beliau? Ada. Dari Siapa tuh coba di rumah juga ada. Mungkin Mendorong pertama ya orang tua, nasihatin seperti apa. Udah yang nggak usah diulang-ulang lagi yang udah katanya. Udah buka lembaran baru lagi ya kan. Biar gimana, walaupun kayak gimana juga nggak usah dipikirin orang kayak gimana juga. Tetap aja walaupun kelihatannya kecil juga dilihatnya besar, walaupun kertas putih walaupun ada titik hitam di situ yang kecil, yang dilihat titik hitamnya doang. Betul, karena justru itu yang jadi perbedaan ya. Jadi fokusnya ke situnya. Gimana perasaan Mas Bima ngelihat bagaimana mungkin senangnya atau bahagianya ibu setelah menyaksikan putranya ini akhirnya hijrah ke jalan? Gue senang banget ibu tuh. Kita nggak kembali ke jalan dulu lagi. Kita kembali ke fitrahnya kita sebagai manusia gitu. Yang menjalankan sesuatunya, ibaratnya yang dulunya jarang sholat, kita sering sholat, sering ngaji. Ngomong gitu. apa ibu? Doa mama terkabul atau iya, apa gitu. Doa orang tua terkabul. Udah nggak usah nangis lagi ibu. Gak usah bikin sedih orang tua lagi. Ada cita-cita apa lagi nggak nih yang buat ibu atau yang kedepannya pengen dikejar nih? Yang dikejar sih untuk ibu. Cita-citanya ada sih. Alhamdulillah. Supaya ibu pengennya sehat selalu, sama-sama kita selalu berdoa bu, sama kita hilangin masa lalu yang hitam-hitam lah. Ya, usia berapa sih sekarang ibu? Ibu ya udah tua sih, udah ada 80 mah. Masya Allah. Tapi masih sehat ya? Masih sehat. Sampai sekarang setiap hari masih jualan? Sehat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat selalu untuk ibu ya. Alhamdulillah. Dan selain itu juga tadi ya teman-teman yang istilahnya sudah masuk nyampe ke panti rehab. Panti rehabnya ini di mana aja, di Jakarta semua? Jakarta dan di daerah Tangerang. Tapi masih sekitar Jabodetabek ya? Iya. Tapi kalau misalnya ditangkap kayak gitu ada nggak yang istilahnya dibully sama sesama, ternyata ditangkap sama-sama musuh di jalanan, kenal ketemu berantem di dalam itu ada? Ada, ada. Nah ketemu di dalam sama-sama kena razia waktu itu kan. Pernah kejadian? Pernah kejadian. Terus gimana? Tapi enggak kan, dipindahin kamar, beda ini. Enggak disatuin. Tapi akhirnya jadi bayan di situ nggak atau tetap aja? Ada yang bayan di situ, ada gimana ya. Udah gimana gini, malah ada rencana kompak, ayo kita kabur kapan? Ngajakin kabur. Ngajak malah bayan di situ terus ngajakin kabur bareng. Iya. Yang ketangkep biasanya muda-muda atau kadang ada yang udah kayak bapak-bapak? Ada yang tua campur, yang tua, yang lumpuh, yang kemudian lagi banyak lah. Yang tua, yang muda, cewek cowok, tapi cewek dipisah ya. Nggak digabung ya. Sering nggak sih ngadain razia kayak gitu? Sering razia. Ya itu ketangkapnya waktu ketangkep karena ada lagi mabok jadi nggak bisa lari. Bukan ketangkap lagi pas lagi rame-rame gabungan gitu. Oke. Mereka dibantu dengan mungkin teman-teman Pol PP atau bahkan dari kepolisian juga ya. Wah iya sempat juga tuh untuk ngajak larinya. Terakhir nih Mas Bima, kasih pesan dong kepada teman-teman yang masih hidup dalam keresahan, yang masih bahkan belum tahu makna hidupnya mesti gimana, bahkan masih ngaco lah, masih ngikutin GJM. Coba kasih lihat ke kamera, mudah-mudahan bisa jadi hikmah buat mereka. Kasih nasihat. Ya untuk kawan-kawan semuanya yang belum bertato jangan bertato. Yang kembali kita ke fitrahnya kita sebagai manusia lah. Gak usah ini lagi, semua kembali ke jalan yang lurus kita sebagai manusia. Masya Allah ya. Dan Mas Bima ini berhasil buktiin ya, dulunya mencintai tato, sekarang malah pengen dihapusin. Ya, coba kasih lihat itu yang di tuh ya bekasnya. Dan itu yang lain nanti yang di tangan kanan juga pengen dihapusin juga. Pengen dihapusin. Bahkan berikut yang di wajah ya. Tatonya kan diganti. Yang gimana tadi? La ilaha illallah. Masya Allah. Tuh pemirsa, tatonya diganti. Gak cuma yang di badan, sekarang tatonya di hati. Tatonya tulisannya La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang kita berharap hidup dan mati kita dengan kalimat tersebut. Amin. Alhamdulillah. Gitulah pemirsa.
seburuk apapun masa lalu kita, sesegera mungkin kita mengajar Allah, sesegera itu juga Allah berikan masa depan yang terbaik. Gimana kok kalau dientar-entar, kan bisa maksiat 60 tahun, tobatnya sehari sebelum mati. Bisa sih, asal tobatnya tobat nasuha. Tapi pertanyaannya, siapa yang janjiin kita masih ada umur sampai 60 tahun ke depan? Nanti sore juga belum tentu pada hidup kita. Bismillah, yuk jangan sia-siain hidup yang cuma sebentar ini. Semuanya harus jadi pahala, amal soleh. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Kasih banyak. Kasih pelajarannya, hikmahnya. Semoga Mas Bima sehat selalu. Salam Ibu ya. Ibu juga semoga sehat selalu. Yang paling penting semoga Allah jaga kita semua untuk selalu dalam ketaatan. Itulah hikmah yang kita ambil di episode kali ini pemirsa. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan narasumber lainnya yang juga tidak kalah luar biasa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah.